Assalamualaikum, halo, bertemu lagi dengan saya Uswatun Hasanah dengan nomor NPM 2021 14500 dari kelas S6F. Di video ini saya akan mengangkat tema atau topik jika seandainya saya menjadi guru, bagaimana caranya untuk menjadi pribadi guru yang dapat disenangi oleh murid, guru, kepala sekolah, dan motivasi untuk diri sendiri, lalu murid dan juga guru jika ada masalah. Lalu maka hal apa saja yang akan saya lakukan? Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Ramadona, SEMPD. Baik, kita langsung saja masuk ke topik pembahasan pertama, bagaimana menjadi guru yang disenangi oleh muridnya. Menurut pendapat saya, seorang guru itu merupakan panutan atau role model bagi siswanya dalam keterampilan disiplin, mengajar, dan berbicara. Guru adalah cerminan bagi siswanya untuk menerapkan statistik karakter yang baik. Jadi memang hal tersebut tidak mudah untuk kita memulai untuk menjadi guru. Banyak pengorbanan dari segi materi, waktu, tenaga, dan pikiran. Nah, guru itu harus mempunyai rasa percaya diri dan kemampuan menguasai materi yang diajarkan atau literasi materi. Siswa itu tidak tertarik mempelajari materi jika guru seolah-olah tidak menguasai materi tersebut. Jadi hal ini mendukung bahwa guru itu harus benar-benar menguasai materi yang diajarkan. Jadi sebelum proses belajar mengajar, guru harus tahu dan paham betul apa atau bagaimana materi tersebut akan disampaikan. Lalu yang kedua itu ada guru, menurut saya guru harus berpenampilan menarik dan rapi sehingga siswanya ketika mengikuti pembelajaran itu akan senang, apalagi guru yang murah senyum, lalu guru yang menyampaikan materi atau dengan model atau pembelajaran yang sedemikian rupa yang dapat disenangi oleh siswanya gitu. Nah, ini berdasarkan dari pengalaman saya pribadi, saya tuh lebih cenderung menyukai guru yang humoris atau guru yang menciptakan lelucon-lelucon di tengah pembelajaran. Jadi guru tersebut tidak monoton materi dan mesti serius dari awal sampai akhir tersebut. Jadi saya pribadi lebih menyukai guru yang lebih ada humor atau lelucon di tengah-tengahnya. Jadi untuk pembelajaran tersebut tidak kaku. Itu yang membuat siswanya lebih dekat kepada gurunya. Itu menurut pandang saya. Lalu ada juga guru harus inovatif. Nah, maksudnya guru harus inovatif ini bisa digunakan untuk memilih dalam model pembelajaran. Memilih model pembelajaran, media pembelajaran yang sudah saya jelaskan kepada video sebelumnya. Media pembelajaran apa yang akan saya gunakan seperti tersebut. Nah, hal ini tuh merupakan suatu dorongan juga bagaimana seorang guru itu dapat menciptakan atau proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dan pembelajaran tersebut juga harus inovatif gitu, seperti bahan ajarnya dan media yang digunakan. Dan dalam pemilihan tersebut harus lebih selektif dalam guru tersebut. Jadi media yang digunakan, model yang digunakan sesuai dengan pembelajaran yang akan disampaikan. Lalu juga sesuai dengan masuk kepada siswanya, karakter siswanya. Lalu selain model ajar yang inovatif, ada strategi pengajaran yang efektif. Nah, ini biasanya guru itu lebih berpikir bagaimana siswanya tersebut bisa lebih interaktif dalam pembelajarannya. Jadi guru itu membangun adanya interaksi antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Hal tersebut lebih banyak disukai oleh murid kalau menurut saya.
Jadi selain dari penampilannya, lalu dari tutur cara mengajarnya, media ajarnya, lalu metode pengajaran yang digunakan, dari penampilan juga. Nah, yang paling penting itu bagaimana seorang guru itu menjadi guru yang sempurna. Itu saja. Guru yang dapat uh, guru yang dapat memberikan ilmu yang bermanfaat, dari ilmu tersebut tentu saja harus benar, karena kalau misalkan kita jadi guru itu, ilmu yang kita berikan kepada murid tersebut tuh harus benar. Karena kalau harus paham materi yang tadi saya sudah jelaskan di awal, bahwa kita harus paham materi yang akan diajarkan gitu. Terus seorang guru tuh yang sukai sama murid tuh guru yang semangat mengajar. Terus kalau misalkan lagi pembelajaran nih, biasanya kan guru tuh kan nggak selalu terus menerus tentang materi, tergantung suasananya. Lalu biasanya tuh guru itu menyelipkan suatu lelucon atau suatu yang biasanya lagi viral, guru itu tuh suka dibahas ketika pembelajaran. Nah, ini tuh merupakan suatu interaksi guru dengan muridnya yang membuat murid tersebut tuh nyaman saja. Terus selain dari antusias guru tersebut, jadi tidak membosankan ketika sedang mengajar. Murid itu yang mendengar itu tidak bisa membosan gitu, tidak bosan. Terus guru itu mampu memberikan motivasi atau kata-kata bijak. Jadi kalau misalkan di pembelajaran itu biasanya diselingi kata-kata motivasi gitu. Nah, kalian tuh nanti kalau sudah jenjang berikutnya, kalian harus kayak gini ya nak gitu. Lalu kita selingi juga bagaimana dengan pendidikan karakter gitu. Nah, siswa itu lebih cenderung suka tidak hanya materi gitu. Materi itu dicontohkan kepada yang di dunia nyata. Jadi ketika guru menjelaskan suatu materi atau suatu pendidikan karakter, nah guru juga bisa menjelaskan dalam versi dunia nyatanya. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana menjadi pribadi yang dapat disenangi oleh sesama guru atau kepala sekolah. Nah, untuk sesama guru ini, kita harus menanamkan bahwa kita ini masih butuh ilmu. Ketika kita sudah menjadi guru, kita harus memposisikan semua itu, rekan-rekan kita adalah guru kita juga. Jadi jangan mentang-mentang kita sudah menjadi guru, sudah banyak ilmu, apalagi terkadang tuh beda pangkat ya, soalnya kan saat ini tuh udah banyak banget yang muda-muda itu sudah menjadi PNS. Nah, guru-guru yang istilahnya sudah mengabdi lebih lama tapi masih belum PNS, nah itu banyak sekali yang saat ini. Jadi kita itu ketika menjadi guru, saya pribadi akan memposisikan rekan kerja adalah guru kita juga. Jadi guru itu bukan terlalu tentang materi saja, tapi pengalaman yang mereka ceritakan kepada kita, lalu arahan-arahan dari mereka itu sudah termasuk bimbingan kepada kita, guru. Jadi menjadi pribadi yang rendah diri, lalu terus berinovasi dan terus berpikir bahwa kita ini sangat butuh ilmu dari manapun. Jadi walaupun sudah menjadi guru, kita butuh bimbingan dari rekan kerja gitu. Apalagi rekan kerja yang sudah mempunyai pengalaman lebih dari kita, itu sangat butuh sekali, karena jam terbangnya mereka itu lebih banyak daripada kita. Nah, kita bisa menjadi anak didiknya mereka. Jadi kita bisa menggali apa saja sih bagaimana menjadi guru yang baik, lalu bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah kepada muridnya, atau bagaimana murid agar lebih interaktif dalam kelas gitu. Lalu bagaimana cara kita agar disenangi oleh menjadi pribadi yang disenangi oleh kepala sekolah. Yang pertama, kita menjadi guru yang kompeten. Itu hal yang pertama harus kita lakukan, karena ketika kita menjadi guru kompeten, lalu kita beradab, pasti kepala sekolah akan menyukai kita, karena kita mengerjakan
atau mengajar sesuai dengan job desk kita, mengajar sesuai dengan kemampuan kita. Yang pasti kita menjadi guru yang berkompeten, yang beradab dan berakhlak mulia. Nah, hal tersebut pasti kepala sekolah atau rekan sesama guru akan memandang kita baik gitu. Lalu bagaimana cara kita memotivasi diri sendiri? Kalau saya pribadi, cara saya memotivasi diri sendiri adalah saya harus mengerjakan sesuatu semampu dan sebisa usaha saya. Nah, maksud saya dalam kategori semampu dan sebisa usaha saya itu adalah usaha semaksimal mungkin. Jadi ketika saya mengerjakan sesuatu yang saya anggap itu mungkin lumayan agak susah atau sulit, saya akan memotivasi diri saya, kerjakan sesuai usahamu. Kerjakan sesuai usaha yang kita bisa. Nah, usaha tersebut tentu saja harus maksimal. Jadi untuk memotivasi diri saya ketika saya sudah menjadi guru atau di masa pendidikan ini, saya akan mengerjakan sesuai dengan sebesar apapun usaha saya. Saya akan mengerjakan sebaik-baik yang saya bisa dari versi diri saya sendiri. Karena kalau misalkan untuk mengerjakan sesuatu atau sudut pandang sesuatu itu tuh pasti akan berbeda satu dengan lainnya. Jadi saya akan menjadi terbaik dari versi diri saya sendiri gitu. Lalu yang berikutnya adalah bagaimana saya dapat menyelesaikan masalah. Nah, masalah ini tergantung nih dari ruang lingkup mana. Misalkan masalah tersebut datangnya dari ruang lingkup siswa atau murid yang saya ajar. Yang pertama saya lakukan adalah mengenali atau melihat latar belakang masalah tersebut. Jadi ketika masalah tersebut dari siswa, kita harus tahu masalah tersebut, titik duduk perkaranya bagaimana, kenapa siswa bisa terjadi masalah tersebut gitu. Kita mendengarkan siswa menjelaskan kenapa, contohnya siswa tersebut tidak pernah mengerjakan soal yang sudah diberikan. Nah, kita sebagai guru harus mendengarkan siswa tersebut. Apakah siswa tersebut kurang mengerti, apa malu bertanya ketika di kelas, itu kan merupakan suatu poin yang dapat terjadi gitu. Jadi saya nggak tahu bu, saya harus ngerjain apa, karena saya nggak ngerti ibu ngerangin apa ketika di kelas. Hal tersebut harus ditanyakan kepada siswanya. Lalu ada juga siswa yang bolos atau jarang masuk. Nah, guru itu harus mengenali. Jadi tidak hanya guru memotivasi dalam pendidikan, tapi juga guru dapat merambah ke dalam lingkup keluarga murid. Misalkan ada masalah di keluarga atau murid cekcok hingga di keluarganya hingga tidak sekolah-sekolah, itu guru harus mampu memposisikan dirinya. Lalu yang kedua adalah masalah antar guru. Kalau untuk menyikapi masalah antar guru, saya pribadi harus sebagai tidak berpihak kepada sisi manapun. Jadi tidak condong lebih ke guru ini atau guru ini, tidak. Jadi kita netral saja. Kalau untuk masalah kepala sekolah, masalah terhadap kepala sekolah, biasanya guru itu kan masalah terhadap sekolah bisa terkait dengan peraturan ataupun kebijakan-kebijakan yang sudah ada gitu, atau kebijakan yang baru. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi hal tersebut atau memecahkan masalah tersebut? Jadi guru bisa berkonsultasi langsung ke kepala sekolah atau menjelaskan duduk perkaranya agar bisa masalah tersebut terselesaikan. Jadi tidak berbicara sana sini, langsung ke akar masalahnya gitu. Baik, terima kasih sudah mendengarkan atau menyimak video kali ini. Terima kasih banyak. Saya Uswatun Hasanah pamit. Wassalamualaikum.